Sepak bola selalu mempunyai kisah menarik untuk dibicarakan, dan salah satu cerita yang layak untuk dicermati adalah perjalanan seorang pemain bernama Jorge Valdano, pesepak bola asal Argentina yang menginspirasi banyak orang dengan keunggulan di duel udara. Bahkan di masanya, ia dianggap sebagai raja udara paling mematikan. Tidak hanya itu, keterampilan teknisnya dalam mengoper bola juga tak bisa dianggap remeh. Ia kerap memberikan umpan manja bagi rekan setimnya untuk bisa mencetak gol dengan mudah. Valdano memulai perjalanan karirnya sebagai seorang pemain sepak bola di akademi ternama Newell's Old Boys di Argentina pada usia 16 tahun. Di tengah kompetisi yang ketat dan persaingan sengit, Valdano menunjukkan dedikasi dan semangat yang luar biasa ketika berlatih. Bakat dan usahanya yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil ketika ia mendapat kesempatan untuk tampil di tim utama Newell's Old Boys di usia 18 tahun, di mana dia mampu menunjukkan kemampuan yang mengagumkan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertandingan-pertandingan yang ia mainkan. Performa impresif Valdano tidak hanya mengesankan para penggemar sepak bola di Argentina, tetapi juga menarik perhatian klub-klub top Eropa. Dengan berbekal keahliannya, dia menjadi magnet beberapa klub besar yang berambisi memperkuat lini serang mereka. Tak terkecuali Jose Mario Zarraga, seorang mantan kapten legendaris Real Madrid. Zarraga yang saat itu menjadi pelatih Deportivo Alavés terpesona dengan karakter bermainnya. Pada tahun 1975, Deportivo kemudian memutuskan untuk merekrutnya ke dalam tim mereka. Valdano segera menunjukkan performa yang luar biasa selama 4 musim di sana. Ketajamannya dalam mencetak gol serta kontribusinya yang besar bagi tim membuat namanya semakin dikenal di seluruh dunia. Selama bermain bersama Alavés, Valdano menjadi salah satu pemain kunci dalam kejayaan klub tersebut. Dalam beberapa musim berturut-turut, ia secara konsisten mampu mencetak gol-gol penting dan memberikan assist yang mengesankan kepada rekan setimnya. Keahliannya yang tak tertandingi dalam duel di udara menjadikannya sebagai ancaman serius yang sulit diatasi oleh lawan-lawannya. Melalui lompatan tinggi yang spektakuler dan kemampuan menjaga ketepatan arah bola, ia mampu mencetak gol-gol indah yang membuat mata penonton terpana. Tidak hanya itu, keterampilan teknis yang dimiliki Valdano dalam mengoper bola juga menjadi senjata yang luar biasa bagi timnya. Dengan visi yang tajam dan umpan-umpan yang akurat, ia menjadi pengatur serangan yang brilian. Keberhasilan Valdano bersama Alavés kemudian menarik minat Real Zaragoza, yang kemudian merekrutnya pada tahun 1984. Valdano memulai petualangannya dengan Zaragoza dengan semangat dan determinasi yang tinggi. Di sana dia terus menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menjadi elemen penting dalam tim. Masa baktinya di Zaragoza dipenuhi dengan momen-momen gemilang. Salah satu pencapaian yang paling diingatnya tentu saja saat dia berhasil membawa timnya memenangkan gelar Copa del Rey pada tahun 1986, sebuah prestasi yang tak terlupakan bagi klub dan para penggemar. Kiprah Valdano bersama Zaragoza semakin menarik klub-klub papan atas, dan pada tahun 1987 ia pindah ke salah satu klub sepak bola terbesar dan paling terkenal di dunia, Real Madrid. Bergabung dengan Los Blancos, Valdano menghadapi tekanan yang luar biasa untuk bisa selalu tampil dengan baik dan memenangkan banyak trofi. Namun dengan tekad dan kualitasnya, ia dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan tim barunya dan menjadi sosok yang dapat diandalkan di setiap pertandingan. Di Real Madrid, Valdano bermain di era kejayaan klub yang mengguncang dunia sepak bola, bersama dengan pemain-pemain hebat lainnya seperti Emilio Butragueño, Mikel González dan Hugo Sanchez.
Mereka menjadi tulang punggung tim, menghadirkan permainan yang indah, dan tentunya meraih banyak gelar. Gol yang selalu dikenangnya bersama Los Blancos terjadi di musim perdananya di pekan ke-26 La Liga saat menjamu Valencia. Saat itu secara mengesankan, dia bisa mencetak 4 gol yang spektakuler. Selama masa bermainnya di Real Madrid, Valdano meraih gelar-gelar yang mengesankan untuk meninggalkan jejak emas di klub tersebut. Ia mampu memberikan 2 gelar Piala UEFA. Selain itu, dia juga berkontribusi penting bagi Madrid ketika dapat meraih gelar La Liga pada tahun 1986 dan 1987. Sayangnya ketika segalanya berjalan dengan mulus, nasib buruk tiba-tiba datang menghampirinya. Karena pada awal tahun 1987, dia didiagnosis oleh dokter menderita penyakit hepatitis B yang menghancurkan karirnya. Penyakit yang tak terduga ini menghancurkan kesehatannya secara drastis dan memaksa Valdano untuk pensiun lebih awal sebagai pemain sepak bola. Meskipun harus menghadapi tantangan yang sulit, pencapaian golnya tetap mengesankan. Dia berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pemain sepak bola yang berbakat. Dalam 80 pertandingan yang ia mainkan di La Liga, ia mampu mencetak 40 gol yang mengesankan. Rekor ini menjadi bukti nyata bahwa ia memiliki bakat dan keterampilan yang di atas rata-rata. Sebelum penyakit menghentikan langkahnya, Valdano juga telah mengukir sejarah indah lainnya bersama Argentina saat dapat memenangkan Piala Dunia pada tahun 1986 di Meksiko. Sebagai seorang penyerang yang tangguh dan memiliki naluri mencetak gol yang tajam, Valdano memberikan kontribusi penting dalam serangkaian pertandingan yang menentukan. Selama turnamen tersebut, Valdano menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Albiceleste yang dipimpin oleh pelatih legendaris Carlos Bilardo. Jorge Valdano dan Maradona membentuk kemitraan yang kuat di lini serang mereka. Mereka saling mendukung dalam menciptakan peluang yang berbahaya. Salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Argentina di Piala Dunia 1986 adalah ketika melawan Inggris di perempat final. Di pertandingan ini, dia ikut andil kepada Maradona yang menghasilkan gol terkenal hingga sekarang, di mana Maradona mencetak gol dengan tangannya. Tak sampai di situ karena dia juga bisa mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Dia menyumbangkan gol bagi Argentina dalam kemenangan 2-1 atas Inggris. Di semifinal melawan Belgia, Valdano kembali tampil impresif. Ia bermain dengan kecerdikan dan kelincahan, menciptakan peluang dan memberikan umpan-umpan matang kepada rekan-rekannya. Meskipun ia tidak bisa mencetak gol dalam pertandingan tersebut, peran dan kontribusinya dalam menciptakan peluang dan mendukung serangan tim membantu Argentina melenggang ke partai final. Di final, Argentina bertemu dengan Jerman Barat. Di laga yang berlangsung sangat sengit tersebut, tim Tango berhasil mengalahkan Der Panzer dengan skor akhir 3-2. Di pertandingan itu, Valdano kembali bisa menyumbangkan 1 gol untuk mengantarkan negaranya menjuarai Piala Dunia kedua bagi mereka. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Valdano, tetapi juga memberikan inspirasi bagi jutaan penggemar sepak bola di Argentina dan seluruh dunia. Meskipun karirnya terhenti lebih awal akibat penyakit yang menghampirinya, warisan Valdano sebagai seorang pemain sepak bola akan selalu dikenang. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain yang satu ini? Momen apa yang paling kalian ingat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.